Lu ulang nih berarti nih, ya gagal berarti nih, harus diulang. Tapi kalau 75 udah lulus. Cuma kalau mau sempurna karena ada yang ketinggalan, ikut remedial. Nah remedialnya sholat nggak perlu sholat ulang, ya tapi cuma perlu sujud sahwi yang nantinya harus dinilai 75. Pas di akhir sebelum salam dia sujud sahwi nilainya kembali 100. Dan begitu fungsi sujud sahwi. Ya makanya sekali lagi kita bilang kalau dia nggak sujud sahwi tetap ibadahnya sholatnya sah. Ya jangan dikatakan, jangan berpikir sholatnya nggak sah perlu diulang, lupa sujud sahwi ulang sholat. Enggak, sujud sahwinya memang dasar hukumnya sunnah. Ya cuma menyempurnakan kembali nilai sholat yang kurang sempurna tadi. Dan kemarin kita bilang nggak semua hal yang lupa itu harus sujud sahwi, tapi ada beberapa poin yang menyebabkan orang nantinya disunnahkan sujud sahwi. Kemarin udah kita bahas dua, diantaranya fi'lu ma yubtiluhu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Perkara perbuatan yang kalau dilakukan secara sengaja itu batal sholatnya, tapi kalau dilakukan karena lupa sholatnya nggak batal semua. Ada tuh ngomong dikit karena lupa. Yang mana kita bilang ngomong kalau sampai 6 kata batal, lupa ataupun nggak lupa batal tuh. Kalau ngomongnya sedikit karena lupa nggak batal. Nah yang begini nanti sujud sahwi. Orang habis takbiratul ihram Allahu akbar kabir walhamdulillah terus sampai akhir wa ana minal muslimin. Habis itu dia lupa. Tadi udah baca Fatihah belumnya, dia ruku aja langsung. Pas dia ruku ingat belum baca Fatihah. Gimana ngapain sekarang? Balik tuh diri lagi buat baca Fatihah. Nanti apa disunahkan? Disunahkan sujud sahwi. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Karena kalau orang sengaja ruku belum baca Fatihah, sholatnya batal. Ya, pokoknya semua hal yang kalau dilakukan sengaja itu batal. Kalau lupa nggak batal, maka di perkara tersebut nantinya disunahkan sujud sahwi. Ya terus juga kemarin kita bilang juga poin kedua yang menyebabkan seseorang sujud sahwi adalah adanya meninggalkan dari sunnah ab'ad. Ya sunnah ab'ad secara umum, ya secara global ada 3. Yang pertama tasyahud awal dan duduknya dan sholawat ke atas Nabi. Ya sebenarnya bukan tasyahud awal dong, ini 3 komponen beda nih. Tasyahud awal, duduknya, sama sholawat kepada Nabi. Jadi kalau ada orang seandainya dia duduk rakaat kedua nih, pas duduk tahiyat pertama nih bahasa kita dia duduk tapi nggak baca, habis itu dia diri aja, tetap tuh disunahkan sujud sahwi. Karena tasyahud awal tuh satu paket tuh, duduknya, tasyahudnya sama sholawat. Satu aja ketinggalan berarti disunahkan sujud sahwi. Termasuk juga kunut. Ya ada orang diri doang baca diri tidak dibengong aja, dia lupa baca. Habis itu imam kelar belum baca dia langsung jangan lagi jamaah, contoh ini nggak disunahkan. Ya dia diri bengong ya, rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in fa'du. Habis baca itu dia nggak baca kunut, dia lupa. Ya padahal udah diri udah lumayan ada waktu buat baca kunut, tapi dia nggak baca, langsung aja sujud. Sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah, karena dia cuma diri doang tapi nggak baca kunutnya. Nah makanya pakai tuh kunut dirinya sama sholawat. Yang ketiga sholawat terhadap keluarga Nabi. Sunnah tuh. Kalau seandainya sholawat terhadap keluarga Nabi adalah rukun, maka nggak sah ditinggalin. Ya harus diulang. Tapi di mazhab yang terbaru dari Imam Syafi'i, sholawat terhadap keluarga Nabi di tahiyat terakhir hukumnya sunnah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu sampai situ kewajiban tasyahud. Terus baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu sunnah. Tapi kalau ditinggalin itu disunahkan nanti sujud sahwi. Yang baru udah kita bilang tuh ada sedikit faedah bahwasanya kunut itu kunut secara umum artinya doa yang tercakup dari bacaan yang tercakup dari doa dan pujian sama sholawat. Maka ketika kita
Ketika kita sholat di belakang orang-orang yang nggak kunut, nggak harus kita ninggalin kunut sebenarnya. Ya, kemarin ada yang nanya, gimana hukumnya kalau imam yang kita jadi imam, orang yang kita jadi imam ini nggak kunut, ya, terus apa namanya, nggak zikir jamaah dan nggak doa jamaah. Ya, ini yang selalu kita jadiin titik. Kalau orang belajar, usahakan pakai ilmunya. Ya, orang belajar nih usahakan tahu, orang ibadah usahakan tahu ilmunya. Karena bahaya nih ketika orang ibadah karena dengan adat, banyak ragunya tuh ibadahnya ketika dia sholat atau ibadah gabungan sama orang yang di luar adatnya. Kayak tadi tuh, semalam orang nanya Kang Hasan, saya sholat Ustaz kemarin, tapi imamnya nggak baca kunut, dan itu selesai sholat nggak dikira nggak doa bareng-bareng lagi, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Yakin banyak rukun sama syaratnya dijalanin nggak imamnya? Kalau dibilang dijalanin ya sah. Zikir jamaah itu kan sunnah yang kita anggap itu adat, dan kita di apa ya? Ditanami di otak kita habis sholat ya doa. Kalau jamaah bareng. Kalau sholat subuh ya pakai kunut. Ya kalau jamaah imamnya baca dikencengin. Itu jadi adat kita tuh. Tanpa orang tua kita ngasih tahu ini sunnah ataupun wajib, karena pendidikan awalnya. Ya biar lu kebiasa dulu udah. Kalau sholat subuh pakai kunut, habis sholat jangan langsung lari tapi doa. Kalau bareng-bareng usahain tuh ada yang baca doanya sendiri mimpin. Ya, dan selalu kita bilangin tuh jangan pernah lepas dari doa habis sholat 5 waktu. Itu salah satu tempat mustajab. Ya, kita nyari tempat mustajab di tengah malam bagus, karena memang itu salah satunya. Ya, sholat namanya doa ketika habis sedekah bagus. Ya, tapi kan nggak setiap hari kita sedekah. Nah, yang paling pasti kita lakukan setiap hari adalah sholat 5 waktu. Jangan lari tuh. Ya, setiap selesai sholat 5 waktu kata Nabi tempat mustajab. Nggak bisa doa Ustaz pakai bahasa Indonesia, nggak pakai. Tapi utamain dulu pakai bahasa Arab. Ya, masa timbang Rabbana atina fid dunya nggak apa lagi. Ya, dan 3 doa yang kita dibilangin jangan sampai lepas tuh doa saya utamanya minta afiah kan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Boleh. Allahumma inna nas'aluka afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut. Terserah. Ma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minimal tuh 3. Ya, minimal 3 tuh doa jangan lepas. Habis itu doa 3 terserah pakai bahasa Indonesia mau kayak gimana kayak ya Rob mudah-mudahan arisan bulan ini keluar pakai. Ya Rob mudah-mudahan kontrakannya jangan sampai ketagih duluan, belum bisa bayar duluan ya boleh. Ya Rob mencari motor belum ganti oli, belum ganti ini, belum semutin nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai bahasa Arab, ada yang kita punya dulu doa dari bahasa Arab. Pokoknya doa yang paling afdal doa yang dari Al-Quran. Rabbana ij'alni wa min dzurriyyati muqimas shalah. Apa itu doa? Rabbana wa taqabbal itu yang itu tuh doa itu. Terus apa lagi? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa tuh. Habis itu doa yang dari Nabi, doa di hadis. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Habis itu doa yang kita pernah dengar dari ulama-ulama kita. Pakai terakhir baru doa kita ngarang sendiri. Ya udah tinggal doa dari Quran udah, dari hadis udah, dari ulama para salaf gitu udah, baru doa sendiri. Ya, usahakan buat doa di akhir sholat. Ya tadi kita bilang ketika tadi ibadah kita nggak pakai ilmu, akhirnya banyak yang kita ragu ketika kita melihat orang-orang yang ibadahnya bareng sama kita tapi nggak sama adatnya sama kita. Yang sering kita bilang kayak kita nih sekarang, yang kita mesti ngurusin lah. Kita kan kayaknya musuhan banget sama orang-orang yang namanya Wahabi misalnya. Ya. Kita musuhan sama orang yang namanya Wahabi, atau kita dianggap dididik berbahaya tuh orang-orang yang madhabnya Syiah. Ya padahal nggak semua Syiah bahaya. Itu ada satu Syiah, 2 Syiah tuh yang bisa kita bergaul mereka nyaman, tenang gitu. Ya, dan salah satu memang gaya sholatnya Syiah itu tangannya ke bawah, nggak ditaruh di perut. Ya itu biasanya kita langsung ketika melihat orang sholat tersebut, wah Syiah nih, jawabnya sama dia nggak benar, hati-hati bahaya. Enggak, pada mazhab Imam Malik pun sholatnya begitu.
Dan sholat orang begini nggak membahayakan kita. Yang bahaya dari Syiah itu akidahnya, bukan masalah sholatnya. Selama sholatnya sama, khutbah Jumatnya sama, ya sah-sah aja kita sholat mereka. Yang bahaya ketika mereka mengkafirkan atau melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu baru bahaya. Yang setiap khutbahnya misalnya la'anullah Abu Bakar wa Umar, nah ini baru bahaya nih. Ya, ada lagi Syiah yang berpendapat mereka nggak wajib sholat Jumat. Ada nih Syiah berpendapat mereka nggak wajib sholat Jumat. Mereka dalam Jumatan mereka salah satu syaratnya adalah sah kalau imamnya itu maksum. Imamnya maksum. Apa kata maksum? Bukan nama, bukan. Maksum, dijaga sama Allah dari perbuatan jelek. Ya, ada 12 tuh dari Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Ali Zainal Abidin, terus Imam Muhammad Nagib, Ali Waraidun, Musal Kadim, sampai terakhir Imam Mahdi. Makanya mereka sholat Jumat lagi kapan? Kalau Imam Mahdi udah turun. Jadi ketemu orang diangkat nih nggak sholat Jumat, oh enggak, saya nunggu Imam Mahdi. Wah, kita takut Imam Mahdi turun, dia nunggu buat Jumatan doang. Ya kita deg-degan kan dibilang Imam Mahdi turun, dia tunggu buat Jumatan doang, karena salah satu nanti yang maksum di mata mereka adalah Imam Mahdi itu. Dan mungkin dia pendapatnya ini baru bahaya, main sama orangnya nggak apa-apa. Sama kayak tadi urusan Wahabi, mereka nggak ziarah, mereka nggak mereka nggak Jumatan, mereka nggak ziarah, mereka nggak tahlilan, nggak maulid. Ini urusan mereka. Toh pahalanya yang kurang mereka. Kita maulidan, sholawatan dapat pahala nambah. Kita ziarah doain orang tua kita dapat pahala nambah. Mereka nggak dapat tuh, nggak ada tambahan di urusan mereka. Musuhan enggak. Kalau mereka udah mengkafirkan, nah ini baru yang bahaya. Orang yang ziarah musyrik kafir, oh ini baru bahaya. Tapi kalau kita bilang aneh nggak ziarah, aneh nggak maulid, aku nggak ambil berarti bukan jangan. Ya sekarang juga banyak masjid-masjid yang dasarnya mereka Jumatannya adanya sekali. Terus sekarang kita dengar Jumatan adzan sekali itu udah alergi banget. Jangan Jumatan di sini adanya sekali, emang ngapa emang? Entah kalau adzan 7 kali kita yang kaget. Banyak banget adzan nggak sholat begini urusannya. Adzan sekali kenapa nggak apa? Nah herannya baru ketika ada orang bilang adzan sekali Ustaz di kantorannya adzan nggak apa-apa. Nah pakai adzan yang sih nggak apa-apa, orang adzan sunnah. Nah yang repot khutbahnya nggak pakai duduk, ya baru salah. Dan pakai hadir Jumatan di kantor, khutbahnya kita harus 2 kali kan, khutbah dua kali. Tanda 2 kali dari mana? Duduk tuh. Ya ketika habis khutbah sekali, khutbah pertama duduk kayak kalau khutbah Jumat kalau kita lihat dah khutbah Id. Pernah lihat gak? Enggak juga, sholat di jalanan juga, enggak lihat juga. Ya, yang sholat di masjid yang lihat, yang sholat di dalam ini masih bagian atas, tahu kan nih? Khutbah nih, khotib habis khutbah pertama duduk tuh. Nah diri lagi, itu namakan khutbah kedua. Pemisahnya itu duduk. Nah ada yang bilang kemarin Jumatan nggak ada Ustaz, habis doa langsung aja mulai lagi, tengah pakai duduk. Nah ini baru nggak sah. Ya di sini kita tahu mana yang kita anggap ini benar-benar bahaya, membahayakan agama, sama yang cuma beda doang dalam pengambilan madhabnya. Ya, makanya tadi kita bilang ketika kita nggak punya ilmu dalam ibadah, ya bukan nyalain orang tua, enggak, orang tua memang dulu metodenya didik ngebiasain. Harusnya kita gali ilmu kewajiban kita sendiri. Karena hadis dari Nabi, utlubul ilma, ya, atau namanya talabul ilmi fardhah, enggak dibilang buat orang tua kan? Ya, semua mukhatab, semua disasar dengan ucapan Nabi tersebut. Wajib masing-masing orang nuntut ilmu. Orang tua bentuk kewajiban mereka harus ngasih tahu anaknya, ngajarin anaknya. Ya, tapi setelah itu apakah anaknya selalu berpangku terhadap orang tuanya dan bilang ini masa orang tua gua? Enggak. Udah balik aja, udah masing-masing. Antara orang tuanya nanti ini orang tuanya punya dosa nih. Kenapa? Karena nggak selesai ngajarin anaknya. Tetap dosa. Tapi apakah anak terus bilang, oh ini salah orang tua gua bakal masuk surga? Enggak. Kita lihat sekarang nih, masih ada ilmu yang kita belum ketahui. Orang tua kita dulu nggak ngajarin, orang tua kita salah. Tapi kita juga salah kalau nggak nyari sendiri. Karena memang dasarnya kita sebagai umat Muslim dari kecil orang tua kita udah bilang sholat wajib. Habis itu kita perlu cari tahu wajibnya sholat ngerjainnya gimana nih. Orang tua kita udah bilang puasa wajib. Ya kita yang cari tahu cara puasa biar nggak batal, biasa diterima gimana nih. Makanya nggak cukup kali kita bilang kita baru tahu sekedar sholat ini segala macam. Makanya sampai Sayyidina Ali bilang, "Lau sakatal jahil bainan nas laqal ikhtilaf bainan nas."
Kalau seandainya orang yang nggak paham ini diem, itu nggak bakal banyak debat tuh. Coba aja lihat dah, orang-orang yang paling sering berdebat yang mana? Yang nggak tahu. Yang dia nggak tahu ujungnya paling sering komentar. Paling banyak orang komentar tuh orang yang nggak tahu. Orang baru pertama kali ke puncak cuma lewat jalan tol, ya itu kan karena naik mobil. Sekali-kali diajak sama lakinya naik motor, kan nggak mungkin lewat tol. Dia ngomel, "Bang, lu mau kemana sih?" Katanya mau ke puncak. Rasanya kemarin nggak lewat begini nih, ada jalanan becek, jalanan hancur. Lah kita naik motor, kalau naik mobil urusan ketilang, nggak jadi ke puncak. Kenapa dia komen? Nggak pernah tahu tuh bisa ke puncak lewat jalan biasa. Coba kalau pernah tahu, diam aja udah, kita juga sampai yang penting. Kalau yang penting sampai. Kalau orang tahu nih ada orang sholat begini, Fatihah didengar benar, rukuknya ada, itidalnya ada, sujudnya ada, biarin, cuma beda begini doang. Coba kalau yang nggak tahu, tadi gue sholat di mall ngeliat orang sholat aneh tuh, masa tangannya begini, beda begitu aja aneh. Kalau kita ngeliat orang sholat pakai tangan kakinya di atas baru aneh. Nah tiba kakinya doang, tangannya doang ke bawah dibilang aneh. Kenapa memang? Karena kita nggak tahu. Makanya kalau mau hidup tenang, tahu udah tenang, udah pasti ibadahnya nyantai. Ya orang yang tahu nih kadar ibadahnya, maksudnya dia tahu ilmu dalam perintah agamanya, itu hidupnya tenang tuh, nggak bakal banyak komentar sama orang lain sama ibadah orang lain. Kali kayak tadi tuh nggak ini yang nggak ziarah. Ada orang pernah komentar, ziarah haram katanya buat perempuan. Memang ada satu pendapat yang bilang mutlak ziarah tuh haram buat perempuan karena memandang dulu Nabi larang. Tapi ada ulama-ulama yang memandang Nabi melarang itu bukan karena memang perempuannya haram, bukan, tapi perempuan biasanya hatinya lebih lemah nih, ngelihat orang tuanya, ngelihat keluarganya meninggal, sekali ziarah nangis, ya Allah lu kenapa meninggal duluan sih. Nah kalau ibaratnya kalau duluan gimana? Bingung juga ntar jawabnya. Ya udah kalau lu gak mau duluan dah, gimana ayo. Ya lu kenapa sih begini, ya Allah gua gimana nih kalau nggak ada lu, jangan nggak boleh, makanya Nabi larang. Tapi ketika imannya udah pada kuat, akhirnya Nabi bolehin. Ada orang komentar, perempuan nggak boleh ziarah. Ini keluarganya dilarang. Nanya dah ke kita gitu, emang benar nggak boleh ziarah? Boleh, perempuan. Enggak, nih kata kakak ipar saya nggak boleh gini-gini, ntar bikin mayat disiksa. Nggak ada mayat disiksa karena cuma keluarganya datang tuh nggak ada. Kalau karena nangisnya, karena kesalahan yang dibuat di atas kuburannya, cuma karena datang doang disiksa enggak. Masih ngotot, ini kata Habib ini bilang nggak boleh. Kita nggak menentang pendapat Habibnya, kita fotoin aja dah. Ini kasih lihat kakak ipar lo deh dalilnya. Ini balik Ustaz, kata kakak ipar saya artiin dong. Nah kalau belum bisa baca kitab jangan banyak ngomong, udah kelar gitu lah. Kan belum bisa baca kitab jangan banyak ngomong. Orang semua dikatakan haram nih segala macam lah. Kita bilang dia mau pakai dalil apa lagi? Lihat tuh di sini di Indonesia tuh nggak ada perempuan ziarah. Perempuan kalau anak buah Habib nih, perempuan nggak ada tuh yang ziarah. Lah kita ditarik mentok kubaba langsung yang bawa aja. Berapa kali kita ketemu langsung ziarah di Zambal, perempuan ziarah. Itu di situ Habib Umar masih hidup, Habib Salim Syadiri masih hidup, ulama-ulama yang bergelar ulama top dunia ini nggak ada yang larang. Lah situ siapa? Depan muka alasannya masing-masing membantah. Enggak, itu pasti salah lihat tuh, pasti ziarahnya dari luar magom. Depan muka gua, ini depan muka gua, masih nggak ngomong juga, orang gua yang ketarik, yang ngotot bagaimana? Maksudnya kalau situ punya pendapat yang dipegang dari gurunya, dari adat orang tuanya, silahkan. Tapi kalau kita belum tahu ini masih ada pendapat lain yang boleh dan enggak, jangan banyak komentar udah. Ya kadang-kadang akhirnya jadi berantem tetangganya gara-gara satu kota aliran, satu nggak mau, satu 7 harian, satu pakai 14 harian. Di Pancoran cuma ada 7 harian, enggak di Rawajati pakai 14, nggak ada Pancoran. Ya, sama-sama tahlilan masih berantem juga, yang satu 7 yang satu 14. Kalau semua ibadah ada agama, maksudnya ada ilmunya, insya Allah ibadah kita selamat tuh yang pertama. Yang kedua, nggak akan tuh kita gampang komentar terhadap ibadah orang lain. Itu deh kita bilangnya. Jadi kalau seandainya kita mau kunut di depan orang yang nggak kunut pun nggak usah takut. Ya apalagi kita sampai milih sholat sendiri cuma ketimbang imamnya nggak kunut, jangan. Pahala jamaah lebih mahal daripada pahala kunut sendirian. Nabi itu sampai ngancam orang yang nggak sholat jamaah
Ya orang yang nggak sholat jamaah saya pengen bakar rumahnya, kata Nabi. Dan Nabi nggak pernah ngomong orang yang nggak kunut saya bakar rumahnya, nggak ada. Ya Nabi bilang man sami'an nida farighan sahihan falam yujib fala sholat salah. Orang yang kalau dengar adzan dia nggak sholat jamaah padahal sehat, padahal apa namanya waktunya luang, ntar Pak kalau dia sholat sendiri nggak ada harganya di mata Allah. Nggak ada yang lebih bilang orang yang nggak kunut nggak ada harganya di mata Allah, enggak. Tapi sholat jamaah lebih mahal daripada kita sholat sendiri meskipun kunut. Apalagi tadi kita bilang kalau kita tahu ilmunya gampang. Gimana diri? Sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu samawati wal ardi, baca aja kita baca. Imamnya sujud, itu gampang baca. Gimana kita bilang Allahumma tub alayya ya Allahumma ghfirli ya Ghafar Allahumma yarhamni Allahumma arhamni ya Rahim. Kan kita apa tuh asmaul husna tuh? Itu pujian Allah semua tuh. Terus doanya kita apaan? Ampunan Allahumma ghfirli, baca. Ya minta rahmat Allahumma arhamni, baca. Allahumma tub alaina, baca. Allahumma fatih biar dijaga, baca. Habis itu baca sebut asmaul husna satu, udah. Salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Kejar imam ini sujud, udah dapat. Enak gak? Enak kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu kelabakan udah. Nggak mau sholat jamaah nggak kunut repot lah begini, nggak kunut diulang lagi sholatnya ya. Jadi sekali lagi kita bilang nggak ada yang sia-sia ketika sholatnya diulang, cuma terlihat lucu aja ya ketika orang udah benar tapi ragu sendiri. Orang mau belok kiri, belok aja gitu ya, tapi ditakutin sama temennya, bener belok nih, bener nih, gimana ya, lu lempeng jadi kayak di belok. Dan kita ketawain lah, lu udah punya ilmu, malu di sini teman lu kegok lagi. Kalau lu takutin lu kegok kan jadi ketawa sendiri jadinya gitu. Meskipun lewat lempeng bisa, ntar lu bucin lapang gitu bisa aja. Cuma ya orang jadi ketawa nggak beda jauh. Gara-gara cuma orang takutin doang, kita nggak yakin sama ibadah kita sendiri. Wasalih dan yang ketiga poin yang menyebabkan sujud sahwi adalah naqlu ruknin qawliyi ila ghairi mahalli. Memindahkan rukun ucapan kepada bukan tempatnya. Ya, memindahkan rukun ucapan kepada bukan tempat. Rukun ucapan ada berapa? Takbir, terus Fatihah, tasyahud, sama salam kan. Ini 4 nih. Ini 4 ini nggak boleh dipindahin. Ada yang nggak boleh dipindahin sama sekali, ada yang nggak boleh dipindahin. Kalau dipindahin sujud sahwi. Yang nggak boleh dipindahin sama sekali takbir sama salam. Takbiratul ihram itu nggak boleh dipindahin tempatnya. Udah langsung aja mulai Fatihah dulu, takbirnya terakhir rakaat kedua, anak nggak bisa. Kalau niatnya takbiratul ihram, anak kita dimulai masuk ke sholat ketika takbiratul ihram. Belum takbir, belum sholat. Dan kalau takbirnya 2 kali, ini ada yang pendapatnya malah nggak sah sholatnya itu. Biasanya kita bilang ya was-was itu satu pandangan bagus, berarti dia khawatir dengan ibadahnya sah atau enggak nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di satu sisi nih kalau orang begini nih bagus nih, kenapa? Karena dia jaga-jaga kayak dia masih ada yang ragu nggak benar diulang lagi. Tapi kalau keterusan jangan. Imam udah rakaat 3 kita mesti takbir, nggak selesai urusannya. Ya orang udah sholat, udah pikiran, udah masak, lu masih takbir aja, jangan. Ya cukup dah sekali takbir Allahu Akbar. Makanya pernah saya bilang itu, kalaupun was-was sekali udah cukup. Ragu dan muka kayaknya belum rata, udah bahasain lagi sekali, habis itu masih ragu lagi, biarin. Biasanya kan kita kalau ragu di sebagian tempat doang gitu, kayak ini udah kebasuh dan nih, kayak tengah-tengahnya belum. Ya udah ambil air basuh aja yang tengahnya tadi raguin, nggak usah pas udah basuh tengah kayaknya sampingnya juga dah, sampai kayak atasnya juga dah. Udah repot ulang semua, lepek urusan yang kita ntar. Udah ulangnya kata ini misalnya takbir Allahu Akbar, oh kayaknya rohnya nggak keren dan ini rohnya cuma bak doang nggak sampai roh nih gitu. Ulangin, tekesin barnya Allahu Akbar, nggak apa-apa lah, teriak-teriak dah gitu. Habis itu jangan ragu lagi, jangan dibiar Allahu Akbar. Kurangin Pak, ini kurangin Allahu Akbar. Wah alimnya sekarang yang kurangin Allah, ini semuanya kurang, ntar urusannya. Udah. Dan yang lebih bahaya tadi kita bilang, kalau takbir kita udah benar nih, Allahu Akbar, udah benar nih, tetap langsung kita lagi Allahu Akbar. Takbir yang kedua, ngeluarin kita dari sholat, bukan masukin. Takbir nih, udah benar nih, Allahu Akbar, udah benar nih sebenarnya, dia ragu, diturunin lah tangannya. Tapi nggak ada niat ngebatalin dulu, langsung aja Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh nih. Yang kedua tuh malah justru ngeluarin dia dari sholat.
kalaupun kita ragu mau batalin niat itu dalam hati apa aja niatnya, pokoknya ya Allah ulang deh sholatnya, ya Allah putusin sholat yang tadi gitu. Kalau enggak dia nggak niatin putusin, tahu-tahu tangannya diturunin takbir ulang, padahal yang pertama benar, yang kedua malah nggak sholat tuh, nggak masuk ke dalam sholat. Kalau takbir 3 kali baru masuk lagi, takbir 4 kali keluar lagi, takbir 5 kali masuk lagi. Saya kok cari yang ganjil lah tuh, 101 nggak apa-apa. Nanti harus ganjil baru masuk. Kalau genap hitungannya nggak keluar dari sholat. Kalau di takbir yang pertama ini nggak diniatin dulu buat putus sholat. Kemarin kita bilang ya, kalau orang dalam hati niat nggak mau sholat, itu langsung putus tuh sholatnya batal. Nah itu harus niat gitu dulu kalau kita mau batalin sholat. Ya ini nggak mindahin takbiratul ihram nggak boleh. Ya harus pertama emang takbiratul ihram. Dan mindahin salam juga nggak boleh, jangan main-main. Ya habis tasyahud mau langsung jalan salamin maju duluan, jangan. Kita tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, nggak bisa, batal sholat ya berarti. Pokoknya kapan kita nyebut assalamualaikum berarti kita keluar dari sholat. Tinggal dilihat sholatnya udah sempurna apa belum. Kalau belum berarti sholatnya batal. Kalau udah sampai tasyahud akhir salam berarti emang semua tugas sholatnya udah kelar. Dia keluar dari sholat emang udah boleh. Itu masih di rakaat 3, padahal sholatnya 4, dia belagu-belagu ngucapin salam assalamualaikum. Udah lu keluar dari sholat berarti. Tinggal kita lihat zuhur harusnya berapa? 4. Tadi udah berapa? 3, 2. Oh berarti enggak, zuhur belum sah. Kita ngapain? Ulang. Nah kalau mindahin Fatihah sama tasyahud akhir nggak batal tuh, tapi disunahkan sujud sahwi. Karena kan kita begitu ya, kalau saking bengongnya nih, udah di ruku sempat-sempatnya baca tasyahud. Ruku padahal at-tahiyatul barakatuh salawatullah ruku. Apa baca tasyahud astagfirullahaladzim lupa, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Batal? Enggak. Kalau mindahin salam, mindahin takbiratul ihram baru batal. Warawit, dan yang keempat yang membuat seseorang disunahkan sujud sahwi adalah iqa'uruqanin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Melakukan rukun perbuatan, ya kan rukun ada 3 kan, dia bilang kan rukun hati, ucapan, sama perbuatan. Rukun hati 1 apaan? Iya. Rukun perbuatan, rukun ucapan dari itu Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud, sama salam. Rukun perbuatan apa? Sisanya udah rukuk, sujud, itidal, duduk antara 2 sujud, itu semuanya rukun perbuatan. Nah sekarang dia nambah nih, tadi kita bilang rukuk kan sekali, kecuali di sholat sholat gerhana kalau nggak salah. Ya sholat gerhana matahari ada 3 caranya. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan caranya ada 3. Yang pertama kayak sholat subuh biasa, cuma 2 rakaat kayak sholat duha dah. Nggak pakai qunut, tapi emang di sholat subuh kita kayak pakai qunut lagi. Kayak sholat duha biasa, sholatnya sholat pendek. Yang kedua kayak sholat duha biasa 2 rakaat, tapi sholatnya agak panjang. Yang ketiga sholatnya 4 rakaat kan, ya kan? 4 rakaat enggak 2 rakaat, tapi 2 kali diri, 2 kali ruku. Gimana caranya? Baca Fatihah, takbir, baca Fatihah, habis itu ruku, diri, tidak baca Fatihah lagi. Itu cara nomor 1 tuh, jangan kaget ya. Kalau di sholat gerhana matahari, tapi jangan-jangan emang kita nggak pernah ngikutin sholat gerhana matahari, jangan-jangan sih ya. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan pernah ikutin nggak? Di sini pernah sekali, persis pernah ngadain sekali gitu. Sholat tarim di Hadramaut pernah 2 kali atau 3 kali gitu. Dan pernah dengan cara yang pertama tuh. Ya, cara yang pertama itu sholatnya 2 kali ruku. Dan kalau mau lebih afdal lagi nggak cuma 2 kali ruku, sholat takbir nih. Takbir yang pertama Allahu Akbar, baca Fatihah, baca apa? Baca surat Al-Baqarah sampai habis. Surat Al-Baqarah nih sampai habis. Ntar rukunya kayak orang baca 100 ayat. Ruku yang pertama kayak baca orang 100 ayat. Diri lagi, baca Fatihah lagi. Fatihah baca Al-Imran. Habis itu ruku yang kedua kayak orang baca 75 ayat. Habis itu sujud, duduk antara sujud, diri lagi nih. Diri baca Fatihah. Rakaat yang kedua kan berarti baca Fatihah. Habis baca Fatihah baca An-Nisa. Baca An-Nisa, rukunya kayak orang baca 50 ayat. Ya, terus diri lagi nih Fatihah baca Al-Maidah. Baca Al-Maidah
ruku baca seperti orang yang baca 25 ayat. Kita dirinya aja nggak pernah baca 25 ayat, ini rukunya doang. Kita dirinya nggak pernah baca 25 ayat, ini dirinya doang 20 ayat, rukunya doang 25 ayat. Kalau digambarkan satu juz itu 12 menit, ya ada orang baca satu juz itu paling cepat dengan tajwid benernya katanya 10 menit, dan 10 menit sampai 12 menit. Itu sampai Al-Maidah kan berarti 6 juz sampai 7 kali, kalau nggak 7 6 menuju 7, berarti sholatnya doang tuh baru dirinya doang 70 menit, dirinya doang, belum tambah ruku sama sujud. Sujudnya biasa Ustaz? Enggak, sujudnya juga urutannya sama kayak ruku tadi. Ruku yang pertama 100 ayat, sujud yang pertama kayak 100 ayat. Pokoknya bangun darah kurang aja. Bangun keliangan dulu, orang kami bangun keliangan, pokoknya langsung darah kurang, nggak ruku aja, nggak perlu diri. Itu sholat istikharah tuh. Kalau rukunya sujudnya 2 kali. Kalau ini rukunya 2 kali. Kalau ini nggak batal karena emang dalam pelaksanaannya kayak gitu. Tapi kalau dalam kita sholat biasa, sholat duha dah, kan rukunya 1 kali. Tahu-tahu pas ruku tidak, kayaknya ruku sekali kurang, nambah sekali gitu. Nambah nih sekali sengaja, batal. Tapi kalau karena nambahnya karena lupa, ini nggak batal. Diri ini tidak, pasti tidak kaget. Ini tadi udah baca, udah ruku apa belum nih? Sekarang Fatihah apa tidak nih? Gimana milihnya? Milih sujud? Oh jangan, milihnya ruku. Tapi ruku kan bisa jadi benar Ustaz tadi, bisa jadi tadi udah ruku, nambah dong, nggak apa-apa. Kalau nambahnya ragu, kalau nambahnya yakin baru batal. Kalau nambahnya yakin baru batal. Dan ini berlaku kalau dalam ruku perbuatan. Kalau dalam rukun ucapan mau nambah berkali-kali nggak apa-apa. Fatihah, ulang lagi ya Fatihahnya boleh, ulang lagi ya Fatihah 3 kali boleh. Tapi kalau rukun perbuatan nggak boleh nambah. Sujud sekali, duduk, sujud lagi, duduk lagi, nambah lagi 3, nggak bisa. Ya, atau nambah rakaat secara sengaja. Udah rakaat keempat nih, harusnya tasyahud. Enggak, aku pengen pahala lebih, jadi 5. Pokoknya zuhur kali ini pengen 6 rakaat ya pahalanya banyak kan, nggak bisa. Ini malah batal. Kalau nambahin sesuatu rukun dengan sengaja itu malah batal. Tapi kalau dilakukan ya karena lupa, nah itu yang kerjakan yang kita raguin itu nggak batal meskipun ternyata sebenarnya udah kita kerjain. Makanya di sini dicontohin begitu, kita syakka. Gambarannya kalau dia ragu, udah ruku atau belum nih? Itu gimana? Ruku lagi. Meskipun tadi sebenarnya rukunya udah, pas dia selesai sholat temennya bilang, lu tadi kok rukunya 2 kali? Mau 2 kali? Iya, lu udah ruku lagi. Gak apa-apa, karena dia gak tahu, lupa. Kalau disengaja, ini baru batal. Sama halnya di sini dicontohkan, tidak syakka fi adad rakaat, seperti halnya kalau orang lupa deh rakaat berapa. Oke kan, ilmu yang pertama kali diangkatnya amanah, ilmu yang pertama kali diangkat khusyuk, ilmu yang pertama kali diangkat faraid. Dan 3 hadisnya yang bilang ilmu yang nanti pertama kali diangkat amanah. Makanya kita sudah temuin tuh pejabat-pejabat yang amanah, udah emang zamannya udah nggak usah bikin pusing. Yang kita mau mikirnya juga dia nggak turun juga, ngapain sih? Mikir, ini kapan sih turunnya? 5 tahun, kalau 17 tahun. Kayak nanya lagi, namanya banget diturunin 5 tahun kan ya lagi. Memang udah zamannya, yang penting itu pas yang belum udah berusaha nyari yang benar, udah sisanya biar serahin sama Allah udah. Terus sama ilmu, dari ilmu khusyuk. Ya sampai Nabi bilang hatta la tajidu khashian, sampai kita paling susah nemuin orang khusyuk. Paling susah nemuin orang khusyuk udah. Contoh paling gampang. Kita lagi sholat. Ini semua mana juga berlaku. Kita lagi sholat nih. Sampai kita orang lagi ngobrol nih. Ngobrolin artis dah misalnya. Habis salam nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Emang udah rujuk lah, kok nyambung? Kalau sholat tadi kan nyambung. Ini kedengeran, bukan kedengeran, lu dengerin. Makanya sampai kayak apa namanya, ada cerita yang nisbahnya kayak Habib Kuncung, Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad, Habib Kuncung Rawajati. Dia waktu hobi itu kan main gitar, katanya salah satu main gitar. Ada orang lagi sholat komentar, Habib orang lagi sholat nggak main gitar sih, berisik tau. Nah, jangan nyalain aneh, salahin hati ente, lagi sholat nggak main gitar. Kalau ente khusyuk nggak bakal dengerin kita. Makanya kita bilang tuh orang sholat masjidnya kebakar, bukan suara lagi, masjidnya kebakar, panasnya ada, orang teriak ada, cipratan air ada,
nggak gerak juga. Dia masjid di Mesir, Masjid Amr bin As tinggi tuh masjid, yang kemarin ke masjid itu jarak tinggi tuh tiangnya jatuh. Orang yang di luar masjid di pasar dengar kaget datang. Samping tiang jatuh ada sahabat lagi sholat aja. Pas salam, nanti rame-rame itu tiang jatuh nanti nggak dengar. Enggak. Nah kita bisa-bisanya begitu gitu. Salam. Enak aja nyalain itu mah gue yang makan. Lagi sholat ya kita bilang ya, dia kalau itu yang makan lagi sholat di pura-pura gitu. Pas salam dia nyaut, kakak aku nggak makan, tapi bisa nyaut tuh ya. Dengerin kita ngomong. Ya hatta takat tajid khasyian, sampai hampir kita nggak nemu orang khusyuk. Yang terakhir ilmu faraid. Ilmu warisan. Makanya sampai dibilang ulama yang pintar masalah faraid, masalah warisan sampai bisa katanya ini hampir kemungkinan besar umurnya nggak panjang. Kenapa bang? Karena tadi tuh buat ngikutin hadis Nabi, ilmunya biar cepat hilang. Makanya ulama-ulama yang mau warisan diangkat biar barengan ilmu warisannya hilang. Tapi nggak semua. Ada orang-orang tua juga yang tahu warisannya pintar nggak meninggal. Gitu. Kalau kita kan pintar dadakan masalah warisan. Ada masalah pembagian baru pada pintar dah. Kalau nggak ada warisan dibagiin nggak ada yang ngurusin. Kalau ada warisan baru pada pintar udah ngurusin warisan bagian gue berapa dapatnya berapa apa kalau semua. Ya ternyata tanya khasyian sampai ada cerita. Baik itu dulu sering cerita di Hadramaut Maut gitu. Ada orang sholat jamaah. Ya, orang sholat jamaah nih. Satu masjid imamnya rakaat ketiga nih. Satu masjid imamnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakaat ketiga. Imamnya ragu sendiri, tadi udah rakaat 4 belum sih? Udah dah. Belum, enggak, kata gue saya ragu, ada yang ingat enggak? Enggak ada yang ingat, enggak dah. Saya juga enggak tahu, 3 atau 4, saya sholat tadi, udah enggak yang mikirin sama sekali. Ada satu orang yang nyaut di belakang. Enggak, baru rakaat ketiga. Yakin banget, baru rakaat 3. Orang semacam kan, masya Allah ya. Kita semua pada nggak tahu itu doang yang khusyuk. Kita semua nggak tahu nih rakaat 3 itu doang yang tahu rakaat khusyuk. Kata dia, bukan gitu sih sebenarnya. Buat karena khusyuk juga. Aneh kalau sholat tuh biasanya bikin perjalanan. Maksudnya apa? Rakaat ke-1 nih baru masuk tol. Rakaat kedua nyampe tempat tujuan. Rakaat ketiga di tol balik. Rakaat keempat nyampe rumah. Nah gue masih tol balik nih, belum nyampe rumah. Hayalan gue belum nyampe rumah. Makanya gue yakin belum 4 rakaat. Ternyata gara-gara ngayal juga. Ini bahasa kita nih, kalau rakaat pertama nih lagi nyiapin bumbunya nih. Rakaat kedua lagi masak. Rakaat ketiga udah makan ya. Rakaat keempat cuci piring. Di hayalan gue masih makan nih, belum cuci piring. Makanya belum rakaat keempat. Satu masjid gak ada yang tahu rakaat ketiga sampai 4. Tahunya apa? Gara-gara ngayal lu gak sama gitu. Sholat pokoknya melayang, udah kita sholat melayang. Ini gimana nih jadinya kalau khusyuk? Kalau lupa nih ambil yang paling dikit, ambil yang paling banyak. Ini kita kadang-kadang gara-gara malas sholat, begitu tuh otaknya tuh. Ragu nih 3 atau 4 ya, udah 4 bismillah. Nggak bisa. Di sini lagi itu akhadha bi yaqinihi wujuban, wajib diambil pendapat yang yakin. Situ yakin 3 atau 4. Kalau 3 yakin Ustaz, 4 ini yang ragu, nah berarti ambil yang yakin, berarti baru rakaat 3. Wujuban di sini wajib hukumnya begitu, nggak bisa nebak-nebakan. Ruku juga sama tadi, ruku belum ya. Ambil yang mana yang yakin nih, yang belumnya, berarti belum ruku lagi nambah. Jadi kalau sholat 4 atau 3, 4 diambil. Kalau ragu 2 atau 3, 2 diambil. Tapi kalau ternyata benar kita nambah rakaat ya nggak apa-apa, karena nambahnya karena ragu. Kalau nambah karena yakin baru. Nah sekarang ada masalah juga nih yang sering kita alami nih. Semua sih gara-gara emang sholat kita nggak fokus sih. Ya. Nah di sini nih jangan ngambil dalil Nabi nih. Kemarin kita bilang Nabi itu pernah sholat sekali lupa. Ya 2 rakaat salam. Tapi kalau kata ulama kita harus menjaga nama baik Nabi, dan memang itu terjadi gitu. Nabi itu lupanya bukan karena mikirin orang lain, bukan mikirin masakan, bukan mikirin kunci motor di mana, bukan. Cuma saking ketika sholat bener-bener khusyuk, hilang kesadarannya memikirkan nikmat, pahala, surga, lupa tuh. Gitu. Jadi lupanya bukan karena bercanda, bukan karena main, bukan.
Kalau kita lupa kebanyakan ya nggak fokus udah. Ini baru tasyahud akhir dia diri, tasyahud akhir diri, lupa atau sengaja. Boleh nggak ninggal tasyahud awal? Tasyahud awal boleh nggak ninggal tasyahud awal? Nggak pengen tasyahud awal nih boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Rakaat kedua nih, nggak mau buru-buru diri, boleh nggak? Boleh, sunnah. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Cuma permasalahannya kalau dia sengaja nih, udah nggak mau tasyahud awal diri aja, terus kepikiran kayaknya nggak enak nggak tasyahud awal duduk nggak boleh tuh, batal sholatnya. Kalau dia sengaja ninggalin terus mau duduk lagi nggak boleh, batal. Nah kalau lupa gimana? Kalau lupa ada dua pembahasan di sini. Ada pembahasan apakah dia boleh duduk dan disunahkan sujud sahwi apa enggak. Yang pertama dibahas boleh nggak dia duduk kalau lupa. Lihat kalau dia udah lebih dekat ke diri nggak boleh duduk. Diri nih, tasyahud awal harus dulu Pak, Allahu Akbar, lebih dekat ke diri. Lebih dekat ke diri gimana? Udah melewati posisi ruku. Dan lebih dekat ke diri. Jangan turun tuh, pas ingat turun jangan terusin diri. Karena itu gambarannya udah masuk ke satu rukun nih berdiri dan nggak boleh ninggalin rukun demi mengambil yang sunnah. Tapi kalau baru belum tasyahud duduk lagi. Tapi jangan sebutin, belum tasyahud ya, sebutin lagi ntar ikutin juga, belum tasyahud duduk jangan. Ini cuma gambaran doang, di hati aja, jangan disebutin juga. Belum tasyahud duduk, boleh. Nah terus gimana sujud sahwinya? Kalau masih posisinya kayak yang kedua tuh, lebih duduk ke duduk, disunahkan sujud sahwi. Kalau yang atas, enggak. Tapi kalau kita orangnya reflekan gimana Ustaz? Lupaan, latahan, udah sebenarnya posisinya udah lebih dekat ke diri, tapi karena refleks gitu nggak sujud sahwi, ingat langsung aja duduk, gimana nggak apa-apa, karena itu refleks tuh ya nggak bisa. Kalau udah duduk nggak boleh diri lagi, jangan jadi main-main jadinya. Kalau duduk ya udah duduk aja, dibatal nggak, padahal kan udah dekat ke diri, nggak apa-apa, karena tadi gerakannya nggak disengaja karena penyakitnya dia gitu. Atau dia nggak tahu hukumnya, kemarin-kemarin saya nggak tahu tuh begitu, gimana, udah nggak apa-apa, itu karena belum tahu. Yang terakhir sini masih ada masa-masa sahwi. Yang terakhir sini kalau ninggalin kunut gimana? Kalau ninggalin kunut juga sama. Kalau udah lebih posisi ruku nih, udah ke posisi ruku kita tahu nih, udah lebih posisi ruku, ingat belum kunut jangan balik, nggak boleh. Cuma kalau baru sekedar duduk doang mau diri lagi boleh. Apa kalau udah balik waktu dari ruku, jangan balik, jangan. Apalagi kalau udah jelas-jelas udah nempel kakinya, jangan. Itu nggak boleh. Apalagi kalau mau sengaja ninggalin balik, itu nggak boleh. Kita ada masalah-masalah sholat tahajud, kalau sholat jamaah gimana kalau imamnya nggak sujud sahwi nih, ya kita makmum juga. Kalau seandainya kita yakin imamnya ninggalin ini segala macam, kita perlu ngikutin apa enggak? Kita ada pembahasan, makanya sholat sendirinya itu sholat sendirinya itu butuh ilmu. Sholat jamaah lebih lagi. Karena sholat tadi kita bilang sholat jamaah itu seakan-akan menyerahkan semua gerakan sholat dia sama imam. Jadi nggak boleh ada gerakannya sedikit pun yang menyelisihi gerakan imam. Allahu a'lam. Bertanya nggak? Pagi mau tanya. Oke. Biar kedengeran. Ustaz mau tanya, ada orang yang kalau sholat itu merem dengan alasan biar ngerasa lebih fokus, lebih khusyuk, itu gimana? Kalau alasannya emang bener lebih khusyuk boleh, tapi tetap ya diusahakan pertama kali yang diutamakan adalah melihat ke tempat sujud. Kalau dia merem Ustaz memang nggak bisa lagi nih, dia kalau ngeliat orang dikit otaknya langsung melayang udah. Memang karena itu pecah pikiran kalau sering ngelihat. Ini kalau dia melek nih, udah dah dari sholat depan Ka'bah bentuk-bentuk orang modal-modal lewat semua tuh. Gitu. Daripada kepikiran hatinya jadi rusak fokusnya, merem boleh nggak? Boleh. Dan bahkan lebih afdol kalau memang alasannya itu bisa menambah kekhusyuan. Karena khusyuk adalah satu hal yang paling dicari dalam
sholat. Bahkan ada sebagian ulama yang memasukkan khusyuk dalam rukun sholat. Ini ada ulama yang masukin khusyuk dalam rukun sholat. Berarti kalau sholatnya melayang dikit aja mikirin sayur, batal tuh langsung tuh, ulang lagi dari awal. Lagi sholatnya sholat, udah rakaat 3, naik ke rakaat 4, atau mikirin anaknya nangis, batal sholatnya, ulang lagi. Coba alhamdulillahnya pendapat kita nggak memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat, tapi tetap diperhatikan. Makanya ketika alasannya memang benar untuk mendapatkan khusyukan, ya hilang makruhnya. Dasar hukumnya merem, makruh. Ingat ya, sholat merem dasar hukumnya makruh. Pokoknya sholat merem atau nongak nih ada ke atas itu makruh. Yang kalau tanpa alasan. Tapi kalau alasan memang mendapatkan khusyukan, itu malah lebih diutamakan daripada dia dibuka mata. Satu lagi Pak Ustaz. Oke. Tadi saya kemarin sholat subuh di At-Taqwa, terus saya baca kali ngabisin ayatnya, terus aku pikir tuh langsung habis itu selesai langsung sujud. Waktu dibaca lagi, nyambung lagi, kita balik lagi berdiri, itu batal nggak? Oh enggak, ini namanya sujud apa? Sujud tilawah terbahasa ini. Bukan sujud tilawah, dia masih ayat Quran yang dibaca lagi, yang sisanya memakai alaman masih kurang, baru berapa terus ngabisin itu. Jadi aku tuh berempat ibu pada langsung sujud, aku baca Al-Quran lagi, kaget kita berdiri lagi. Imamnya enggak. Ya, ada jedanya mungkin dia tuh baca Al-Quran tuh dipikir yang jamaahnya udah selesai deh. Oh sujud gitu. Katanya depan katanya Allah juga kali, jangan gitu, bukan Allahu Akbar malah terusin suratnya gitu. Oh enggak. Kita berdiri lagi berempat ibu kebetulan kita berempat berdiri lagi. Berdiri lagi. Ini permasalahannya paling yang satu itu kan pertama enggak niat, ya bukan niatnya mendahului imam yang pertama. Yang kedua ya permasalahannya di sini ini yang kita bilang sunnahnya jamaah tuh bagusnya begitu. Apa dengerin dulu imam sampai Allahu Akbar, nah baru ruku. Kadang-kadang kita nebak duluan, udah Allah duluan bahan ruku aja buru-buru ya. Tuh imamnya masih banyak surat lagi. Iya, nah ini enggak batalin enggak. Cuma tadi apa namanya ada kemakruhan paling itu ngelawan sunnahnya. Karena enggak banyak kayak sama aja kayak orang subuh ngantuk. Ya imamnya dia nggak emang lupa ya kan ngantuk ya. Lupa imamnya kan nyebut kan ya Allahumma hdina. Kadang kan dipanjangin dulu imam tuh. Allahumma hdina biman hadait. Kita mau dengar Allah di ruku aja Allah. Jangan. Kalau imam udah Allah Akbar baru batalin enggak kan? Batalin enggak karena enggak ada niat untuk mendahului imam. Terus satu lagi Pak Ustaz, kita kan mau sholat ada yang nggak pakai kunut kan? Terus kalau kita kan sholat di tempat kita di PLN kan nggak pakai tapi kita pakai sendiri gitu. Tapi belum habis dia dalam ini kita ikutin dia buru-buru kita pengen ngabisin kunut kita Mau apa namanya mau langsung sujud boleh, mau ngabisin boleh. Tapi kalau mau ngabisin jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Jadi imam sujud, duduk, sujud lagi kan nih. Nah, sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, kunutnya dah harus selesai. Tidak harus turun dari kunut. Kalau enggak, nanti jamaahnya batal. Kalau jamaahnya batal, enggak, sholatnya malah yang batal karena enggak barengin imam. Kalau mau langsung baru cuma sampai imamnya sujud nih, mau lepas aja boleh nggak? Boleh. Batal nggak sholatnya? Enggak. Kan cuma dasarnya kunutnya sunnah. Itu dari kita bilang kalau nggak bisa kunutnya yang panjang, ambil yang pendek aja. Terus satu lagi Pak Ustaz, kan sekarang banyak tuh radio atau TV kan, umpama Oja, kalau yang di Solo jamaah tafsir itu kan nggak pakai yang sertifikat tadi itu. Terus kalau umpama ada saudara kita yang ngikutin, itu nggak percaya, racing itu nggak percaya, sepedanya apa ya? Racing itu mesin ya, itu gimana kita ininya? Kayak ikut Sabda Salamah. Apa yang mau menyadari dia gitu? Jadi biasanya kalau percaya gitu, pokoknya dibacanya kita Al-Kahfi, Mansir Al-Kahfi. Iya, malam Yasin itu Yasin malam Jumat, jangan baca Yasin malam Jumat Al-Kahfi gitu bacanya. Kalau kita pengen baca surat Al-Ra' dulu boleh nggak malam Jumat? Ngelarang baca Yasin ya? Nah kalau ngobrol sama mereka nih, jangan dikasih dalil, tapi balik. Gampangnya kalau mau mereka nih jangan dikasih dalil, balik aja. Jangan baca Yasin, baca Al-Kahfi. Larangan baca Yasin ini mana? Paham nggak? Nggak maksudnya kalau mereka bilang kita kasih tau nih, orang gue baca Yasin, lu jangan baca Yasin, baca tuh Al-Kahfi, sunnah Nabi nyuruhnya Al-Kahfi. Balikin. Emang ada juga hadis Nabi yang larang baca Yasin malam Jumat? Ada nggak? Ada nggak?
Udah enggak. Yang salah yang mana gitu. Jangan maulid ente bid'ah. Coba tanya hadis maulid, jangan kita jelasin maulid itu sunnah nih dalil gini enggak kamu paham mereka. Balikin aja balikin. Yang larang maulid balik. Ya enggak ada sih, emang apaan? Ya udah, gua sama enggak tahu sih sebenarnya gitu. Gua jangan larang-larang aja gitu. Terserah aja mau maulid nih, gua mau maulid itu bid'ah. Enggak boleh. Nabi enggak ngajarin. Iya, Nabi enggak ngajarin, tapi Nabi larang enggak? Balikinnya begitu gitu. Nabi enggak ngajarin, larang enggak tadi? Enggak, ya udah. Ya nggak boleh baca apa namanya doa jamaah di segala macam. Dalilnya mana? Ya dalilnya Quran tuh katanya kalau orang berdoa sama Allah suaranya pelanin. Enggak. Ya Nabi waktu lagi perang Badar, ya sebelum mulai di kemah baca apaan? Apa nih? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah. Saya Abu Bakar dengar di sampingnya. Sama saya Abu Bakar bilang ya Rasulullah istirahat. Kalau saya Abu Bakar dengar berarti Nabi bacanya kencang apa pelan? Udah gitu. Makanya tapi kalau kita bilang buat nyadarin begini susah sih kadang-kadang gitu. Kadang kita bilang ini yang sering kita bilang kalau kita kurang ilmunya jangan berdebat atau mengikuti pencerahan mereka nih gitu. Nah, kadang mereka ngedoktrin itu hebat gitu. Kadang-kadang mereka kita nggak punya ilmu. Ini hadisnya sahih dari Nabi, lu mau ngelawan Nabi gitu. Kita bilang nih, itu dari mana sholat subuh pakai kunut? Gue diajarin orang tua begini. Kok orang tua sih lo pakai? Ini lo dalilnya dari Nabi. Nabi bilang nggak pakai kunut tuh, misalnya Nabi nggak pakai kunut itu ngelawan Nabi. Dan ngomong apanya? Enggak sih, gue pengen ngelawan Nabi. Udah jangan pakai kunut. Nah, orang tua gimana? Udah orang tua salah jangan ikutin. Udah repot urusannya. Nah, makanya susah gitu. Semua kalau buat disadarin susah kecuali memang mereka yang masih terbuka hati. Maksudnya pengen menerima kebenaran diajak diskusi gitu. Cuma kalau yang udah sistemnya doktrin yang kita menjalani sesuai sunnah yang lain kita aja nih repot biasanya ini. Cara tengahnya udah mendingan nggak usah diajak ngomong udah. Kalau sekalipun mereka larang, tanya balikinnya begitu aja. Baca Yasin nggak boleh malam Jumat, baca Al-Kahfi. Udah lah, mau baca Yasin, baca Al-Maidah panjangan dikit. Mau baca Al-Baqarah 2 juz, nggak boleh. Dah, baca Al-Baqarah baca Al-Kahfi. Al-Kahfi cuma setengah juz, cuma 5 lembar. Al-Baqarah 2 juz, masa aku dilarang baca 2 juz tuh gimana modelnya? Orang mengulangi kebaikan lebih banyak malah dilarang. Soalnya nggak sesuai sunnah. Apakah nggak sesuai sunnah mengartikan itu harus salah? Ini kayak orang sholat laki, orang tuh dari mana? Dari pusat sampai lutut. Dia datang ke masjid sholat jamaah cuma pakai sarung doang, tutupin pusatnya, tutupin nekulnya. Salah nggak? Enggak, kalau saya bikinnya salah. Kali paling habis sholat diusir. Ya ngapain orang gila kemarin kan gitu yang bilang sholat jamaah kalau pakai sholat pakai sarung doang di rumah aja kayak ke masjid jadi imam lagi minta jadi imam. Kan gitu, mereka orang Betawi. Tapi salah nggak? Enggak, di sini jadi pelajaran. Nggak selalu hanya mengatakan sunnah itu selalu membahayakan, enggak. Tapi emang ada sunnah-sunnah yang kalau nggak dikerjakan tuh buruk banget ada. Tapi salah memang afdalnya baca Al-Kahfi. Tapi kita isi malam Jumat dengan kebaikan baca surat yang lain boleh nggak? Boleh. Asal jangan baca surat tanah tetap pegadaian ya. Bukan punya kita tuh tanah punya orang. Paham ya? Dia kalau bilang dilarang, enggak, balikin aja udah. Kita nggak usah debat. Kali-kali ini dengar banget, saya dengar banget Habibman bilang jangan ngabisin waktu itu buat debat sama orang-orang begini nih, yang kata tahlilan, yang nggak maulid, biarin. Kalau emang batasan kita punya ilmu buatnya dari mereka boleh. Kalau kita nggak punya ilmu, udah jangan dah. Ustaz, saya dibantah sama saudara saya, mungkin dalilnya apa? Masih tahu. Nanti balikin, saudara punya dalil lagi. Ustaz masih dibalikin, Ustaz dalilnya apa lagi? Itu nyampe Ustaz ya kalau begini nih. Udah biarin aja. Paling kalau minimal mau cara ngebantahnya ngediamin ini balikin. Tanya, iya nggak lah, sama. Kalau mereka kan selalu ibadah tuh harus pakai dalil. Kalau kita enggak, ibadah tuh selama nggak dilarang berarti nggak apa-apa. Nggak harus ibadah itu harus dengan dalilnya. Mana dalil kalau sholat zuhur itu 4 rakaat di Quran? Nggak ada. Di hadis ada, oke di hadis. Tapi di Quran nggak ada. Tinggal kita balikin. Lu mau ikut Nabi melawan Allah lu? Nggak bisa kan berarti nggak begitu juga. Gitu cara debat itu mereka begitu, coba begitu doang gitu. Makanya udahlah nggak usah di ini, nggak usah diladenin. Tapi kalau mereka nanya sekali lagi coba balikin aja dalil larangannya aja. Ya, nggak boleh ngaji pakai kitab, ngaji itu langsung dari hadisnya segala macam. Dalil larangannya mana kita nggak pernah ngambil ilmu dari Nabi. Bahkan Nabi kasih tahu, Nabi sahabat kan orang-orang nih apa namanya nolak kalau kita belajar beginian. Pokoknya kalau ngaji itu kitab hadis aja udah, jangan kitab ini buatan manusia, nanti manusia bisa salah. Ya ini katanya ngambil ginian dari mana? Kan dari Quran dan hadis juga. Ya kali buku Naruto kita hatamin jadi kitab bikin.
Enggak kan sama juga dari mereka juga dari hadis itu mereka bilang enggak dari harus dari ini harus dari manusia. Enggak begitu gitu maksudnya. Dan mereka tuh sebenarnya gampang dipatahin kalau kita mau nyantai gampang itu. Bid'ah tuh bilang kalau semuanya namanya bid'ah tuh bid'ah jelek, semuanya bid'ah jelek, nggak ada yang bagus. Ya tinggal kita bilang doang. Itu motor berarti jelek tuh, nggak boleh dipakai. Pilihan lu dua antara jalan kaki sama naik kontak, udah. Oh nggak bisa. Yang Nabi larang tuh bid'ah dalam agama, bukan bid'ah dalam dunia. Kalau kita tahu hadis ya tinggal kita balikin. Enggak. Yang Nabi larang tuh cuma bilang bid'ah, semua bid'ah jelek. Nabi nggak bilang bid'ah agama jelek, enggak. Dari mana lu bisa bilang agama bagus, bid'ah agama nggak boleh, dunia boleh. Berarti kan dia membagi. Kita nggak boleh deh ngebagi antara bid'ah yang baik sama bid'ah yang jelek. Tapi mereka membagi, ada bid'ah agama, ada bid'ah dunia. Udah sebenarnya sama-sama PA gitu udah. Cuma karena kita nggak tahu dalilnya, jadi nggak bisa ngebalikin. Makanya mentok terakhir yang bisa ngebalikin. Tapi tadi tuh bekal dikit tuh ya. Kalau ada orang ngelarang, kalau ngelarang hanya dalil yang ngelarangnya apa ya? Nggak ada, cuma nggak sunnah ya udah. Berarti kalau seandainya nggak ada bukan berarti dilarang. Ada nggak? Yang kita terakhir nih. Ada nggak sunnah yang mengatakan kalau Nabi makan pakai gado-gado? Sunnahnya Nabi makan pakai gado-gado, ada nggak? Berarti kalau kita makan gado-gado boleh nggak? Kan nggak sesuai sunnah. Berarti makan lu tiap hari kambing roti, udah begitu aja. Kolesterol lu sekarang. Nabi nggak makan gado-gado, nggak sesuai sunnah nih, nggak boleh berarti. Boleh. Kayak Nabi nggak punya tupperware tuh, nggak punya botol tumbler, nggak punya. Ada kulit kambing lu jadiin tempat minum, mau nggak? Nggak pakai kulkas, nggak boleh. Orang dulu punya kulkas. Enggak, mereka tuh kalau mau dinginin minuman di kayak kulit kambing, dibikinin kayak kendi gitu, ditaruh air didiemin 2 hari, sehari ke 2 hari dingin tuh air tuh. Ada kalau mau bikin air dingin besok nggak usah kayak gituan, bikin kulit kambing tuh. Nggak usah pakai kulkas, mau? Nggak boleh, apa bilang ini kan dunia. Nah, ini dia masalahnya kita bilang. Jadi kalau sama-sama masih pakai adabnya, dalilnya, ya udah masing-masing orang pegang dalilnya, nggak usah saling menjatuhkan. Ya Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan dalam beberapa masalah misalnya atau hal-hal yang sunnah dalam masalah